Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Bonang Waspada di Ligar. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai materi deret Fourier, fungsi genap, ganjil, dan setengah jangkauan. Ya, jadi deret Fourier ya kita sudah ketahui video sebelumnya. Ini adalah rumus-rumus umum dari deret Fourier ya. Jadi ada rumus fx, kemudian ada rumus koefisien dari deret Fourier yaitu A0, AN, BN ya. Jadi ada di dalam rumus deret Fourier A0, AN, BN ini. Sebaiknya direkomendasikan mempelajari video sebelumnya dulu sebelum menyaksikan video ini, yaitu video tentang deret Fourier ya. Jadi rumus-rumus ini nanti kita gunakan pada video itu. Namun pada video kali ini karena materinya berbeda, bukan deret Fourier biasa, yaitu deret Fourier sinus yang disebut ganjil ya. Jadi fungsi sinus itu kan fungsi ganjil, kosinus itu fungsi genap, dan ada juga deret Fourier setengah jangkauan. Akan berbeda rumus yang digunakan ya, karena rumus umum deret Fourier ini akan dikalikan 2. Nah, kenapa dikalikan 2 nanti kita lihat ya di penjelasan berikutnya. Ini adalah rumus-rumus yang digunakan untuk materi saat ini, yaitu deret Fourier sinus, kosinus, dan setengah jangkauan nanti. Nah, kenapa dikali 2? Karena nanti deret Fourier yang biasa itu akan dilebarkan, diperluas ya, nanti kita lihat. Nah, ini kita kalikan 2 saja nih. Jadi A0 yang deret Fourier biasa nih yang di sebelah kiri itu dikalikan 2 akan menghasilkan rumus yang di sebelah kanan. Misalkan kita lihat nih A0 sama dengan 1/2L ya. Maka dikalikan 2 ya, jadinya 1/L ya. Kan 2-nya dicoret ya, tinggal 1/L. Yang berbeda lagi adalah dari selangnya. Kalau deret Fourier biasa kan dari min L ke L. Nah, yang deret Fourier ini yang sekarang adalah 0 sampai L ya. Nanti kita lihat kenapa. Kemudian AN juga dikali 2 berarti jadi 2/L. Yang BN juga dikali 2 jadi 2/L, sama-sama 0 sampai L semua ya. Selangnya itu selang integralnya. Nah, jadi nanti jika kalian mempelajari deret Fourier jangan bingung jika ada sumber yang menggunakan rumus berbeda. Biasanya berbedanya di sini di rumus fx. Jika saya menggunakan A0 saja, di sumber lain biasanya A0/2. Dari sumber lain juga biasanya A0-nya adalah 1/L saja. Nah, saya bedanya adalah A0-nya sudah dibagi 2. Jadi ketika kita memasukkan A0 ke dalam rumus deret Fourier atau rumus fx ini, A0-nya sudah tidak perlu kita bagi 2 lagi. Nah, jadi bedanya di situ. Kalau yang sumber lain biasanya dibagi 2-nya di belakangan, A0-nya kalau saya langsung di awal saja, A0-nya dibagi 2 ya. Jadi mempermudah ketika mengerjakan fx yang ini, rumus yang terakhirnya ini kita tidak perlu memperlakukan perhitungan lagi. Nah, kita langsung saja ke contoh soal ya. Diketahui sebuah fungsi yang terdefinisi pada setengah daerah seperti berikut ini. Jadi ini setengah ya, disebutnya setengah daerah. Ya, maka diminta untuk mengembangkan fungsi tersebut ke dalam deret Fourier fungsi genap, ganjil, dan juga fungsi setengah jangkauan. Nah, jadi seperti ini ya. Kita lihat bahwa fungsi dari grafik ini kita bisa lihat bahwa ini seperti ini ya, fx sama dengan x, di mana x 0 sampai 1 untuk yang fungsi fx1 1 sampai 2x-nya. Ya kan kalau x begini ya diagonal ya. Dia dari 0 sampai 1 diagonal. Kemudian yang fx sama dengan 1 kan berarti dia konstan ya, hanya garis lurus di garis 1 sampai 2. Nah, disebutnya ini setengah daerah ya. Nah, jadi untuk deret Fourier umum kita sudah pelajari pada video sebelumnya. Ini 0 sampai 2 ini ya disebutnya satu periode. Jadi 2L sama dengan 2. 2L itu T ya. T nih. T itu periode. 2L itu artinya 2 kali setengah T. Ya, jadi 2L itu satu periode. Disebutnya 2. Jadi 0 sampai 2 ini pada deret Fourier biasa itu satu periode. Ya, sedangkan pada yang sehingga juga L-nya menjadi 1 ya, karena L itu setengah dari T ya. Nah, sedangkan sekarang untuk yang dalam kasus ini nanti periodenya akan menjadi 4 ya, karena diperluas dia. Nah, ini kenapa jadi 4? Sederhananya tadi kenapa rumusnya deret Fourier dikalikan 2 ya, kalau dikalikan 2 berarti periodenya juga dikalikan 2. Nah, sehingga menjadi periodenya 4. L-nya juga menjadi 2. Itu karena tadi yang dalam kasus ini dikali 2 gitu ya untuk rumusnya. Kita lanjutkan saja. Kita coba kerjakan yang soal A ya, yaitu dijadikan fungsi kosinus atau fungsi genap.
Jadi kita lihat nih, fx-nya kan 0 sampai 2 ya. Selang dasar itu 0 sampai 2, lihat ya. Jadi x awalnya di 0, kemudian nanti grafiknya kan berakhir di 2 ya. Seperti kita lihat tadi grafiknya, berawal di 0, berakhir di 2. Jadi selang dasar 0 sampai 2 diperluas menjadi minus 2 sampai 2. Nah, ini yang disebut dikali 2. Jadi kalau tadi grafiknya hanya setengah gitu ya, hanya di sebelah kanan, nanti akan diperluas ke sebelah kiri hingga minus 2. Sehingga itulah kenapa rumusnya dikali 2, sehingga juga periodenya menjadi dikali 2 juga. Jadi tadinya periodenya 2, menjadi periodenya 4, yang tadinya L-nya 1, menjadi L-nya 2. Seperti itu ya. Nah, jadi untuk fungsi genap, Bn itu sama dengan 0, kita hanya menghitung A0 dan An saja. Kita lihat grafiknya. Ini kan awalnya seperti ini ya. 0 sampai 2 saja T-nya. Kemudian kita perluas dikali 2, sehingga menjadi seperti ini grafiknya. Jadi si grafik ini dikali 2. Nah, kalau kita lihat ini disebutnya fungsi genap. Kenapa? Karena fungsi genap salah satu cirinya adalah dia simetris terhadap sumbu Y. Jika kita lihat ini, jika grafiknya dilipat terhadap sumbu Y, maka dia akan persis sama ya ukurannya. Nah, jadi inilah kenapa dikali 2 rumusnya. Artinya apa? Kita hanya cukup mencari luas dari sebelah sini saja nih. Ini kan bentuknya sama ya, trapesium. Yang kanan trapesium, kiri trapesium, sama persis 2, tingginya juga sama 1. Sehingga kita tidak perlu mengintegralkan satu-satu, dikali 2 saja. Jadi hasil luas atau integral dari yang sisi kanan kita cukup kali 2 saja. Nah, itulah kenapa rumusnya dikali 2 ya, karena sudah mewakili. Jadi nanti ini dikali 2, luas ini dikali 2, sehingga menjadi penjumlahan 2 daerah ini. Ya, oke, mari kita lanjutkan. Nah, ini kita lihat rumus A0 untuk yang kasus sekarang ya. Jadi yang direct Fourier fungsi genap ganjil. Nah, dan setengah jangkauan. Setengah jangkauan sebenarnya nanti akan digunakan rumus biasa direct Fourier, bukan rumus yang dikali 2 ini. Nanti kita lihat pada soal C. Sekarang kita ke soal A dulu. Masukkan saja langsung A0 ya. A0 kan rumusnya 1 per L, berarti 1 per 2 ya, karena L-nya tadi 2. Kemudian selangnya 0 sampai L. 0 sampai L tuh 0 sampai 2. Ya, karena perlu satu daerah saja. Kan tadi kita sudah perluas jadi minus 2 sampai 2. Karena kita sudah kali 2, maka satu daerah saja dari 0 sampai 2 saja, seperti itu. Ya. 0 sampai 2, X plus 1. Ini kan fx-nya ada 2 ya, ada fx-nya sama dengan X, ada fx sama dengan 1. Artinya itu dijumlahkan untuk mendapatkan luas. Jadi X ditambah 1 dx ya. Maka yang pertama kita lakukan adalah kita pisahkan ini integralnya ya, untuk memudahkan perhitungan. Jadi kan ini ada 2 integral, sebenarnya kan integral yang pertambahan kan bisa dibagi 2 ya. Jadi kita bagi 2, yaitu 0 sampai 1 untuk X ya. Kemudian 1 sampai 2 untuk 1. Jadi yang 0 sampai 2 ini dibagi 2 sesuai selang ini ya. Jadi kan X itu hanya 0 sampai 1, sedangkan satunya adalah 1 sampai 2. Seperti itu saja pembagian integralnya. Ya, seperti ini. Kemudian setelah ini berarti ya kita tinggal integralkan saja ya, seharusnya sudah mudah ya untuk mengintegralkan, sederhana. Berarti X diintegralkan sama dengan setengah X kuadrat ya, karena naik pangkatnya jadi 2 yang juga ke bawah sini. Ya, juga yang 1 diintegralkan paling mudah ya, jadi X saja. Tapi jangan lupa nanti ada selang X-nya 0 sampai 1, 1 sampai 2 ya. Kemudian ini kita masukkan saja X-nya. X-nya sama dengan 1, berarti kan setengah dikali 1 kuadrat, yaitu setengah. Kemudian kita masukkan yang 0, berarti 0 ya, dikurangi 0. Ini kan artinya dikurangi 0 ya, sudah tahu integral ya, dipelajari kembali jika lupa ya, materi tentang integral. Kemudian yang ini, yang X, kita masukkan 2-nya, berarti jadi X-nya jadi 2, kemudian dikurangi yang 1 ini, jadi 2 min 1. Seperti itu ya, tinggal dimasukkan X-nya. Kita operasikan ini sehingga didapatkan setengah kali 3 per 2 ya. Setengah dikali 3 per 2 sama dengan 3 per 4. Sehingga kita dapatkan bahwa A0-nya sama dengan 3 per 4. Ya, kita sudah dapatkan. Sekarang berarti kita tinggal cari lagi adalah AN ya. Kita langsung saja masukkan ke rumus AN ya. Ini rumus ini. Jadi 2 per 2 kan L, 2 per L berarti 2 per 2. Kemudian ini tadi langsung kita pisahkan aja. Harusnya kan 0 sampai L, 0 sampai 2, tapi kita langsung pisahkan saja integralnya. Jadi 0 sampai 1 untuk X, cos NVX per 2 ini dari rumus ya. NVX per L, L-nya 2, dx. Udah gitu yang
fx sama dengan 1, berarti selangnya 1 sampai 2, kemudian juga cos nvx per 2. Ini sebenarnya satunya tidak perlu ditulis ya, karena satu cos ya berarti cos. Jika begitu kita tinggal integralkan. Nah, yang perlu diingat adalah bahwa bagian ini kita tidak bisa langsung integralkan seperti biasa, tapi ini adalah bentuk integral u dikali dv. X ini u, dv ini cos nvx per 2 dx. Ya, jadi kita pakai rumus ini. Berarti kita cari dulu, berarti U-nya itu sama dengan X ya, kita lihat. DU berarti turunan dari U ya terhadap X, yaitu 1X kan diturunkan 1 dx ya. Tadinya kan DU per dx ya sama dengan 1, dx pindah ke kanan, ruas kanannya jadi DU sama dengan 1 dx. Kemudian yang kita ketahui lagi adalah dv. dv-nya ini kan cos nvx per 2 dx ya. Ini yang bagian cosnya itu dv. Berarti dv itu artinya dia turunan, berarti kita perlu cari v-nya. V itu berarti integral dari dv ya. Berarti cos nvx per 2 dx ini kita integralkan jadi v. Ya, jadi harusnya sudah bisa nih mengintegralkan ini yang mudah ya. Jadi cosnya saja dulu kita integralkan kan berarti jadi sin nvx per 2-nya tidak berubah. Kemudian kita yang dalamnya. Yang dalamnya adalah seper turunannya. Jadi kita turunkan ini kemudian dibalik. Turunan dari nvx per 2 terhadap x kan berarti x-nya hilang, tinggal nv per 2. nv per 2-nya kita balik jadi 2 per nv. Ya, itu cara cepatnya ya. Harusnya pakai substitusi ini u, substitusi u, tapi itu cara cepatnya ya. Integral luar dikali dengan 1 per turunan dalam ya. Sudah, kita sudah dapat v. Sekarang kita lihat rumus. Integral u dikali dv sama dengan u kali v dikurangi integral v du. Yang belum kita punya dari tadi adalah integral v. Berarti si v ini kita integralkan lagi ya. Nah, kita integralkan lagi sehingga mendapatkan min 4 per nv kuadrat. Kenapa? Karena sin diintegralkan min cos ya. Terus nanti keluar lagi 2 per nv-nya. 2 per nv-nya kan keluar dari integral ini. Dikali 2 nv lagi. Jadi 4 per nv kuadrat. Seperti itu ya. Oke, kita sudah dapat semua. Berarti kita tinggal masukkan saja ya. Ini x dikali X ini kan U ya, U kali V. U-nya X, V-nya ini 2 per NV sin NV X per 2 ditambah. Nah, ditambah, kenapa ditambah? Karena aslinya rumusnya UDV ini minus, sedangkan integral V-nya juga minus, jadi positif ya. Dimasukkan saja integral V 4 per NV kuadrat cos NV X per 2 dikali DU. DU-nya kan 1, berarti dia tidak berpengaruh ya. Dikali 1 ya tetap ini. Kemudian ditambah ini cos. Ya, cos ini kan karena bentuknya cos saja, tinggal diintegralkan biasa menjadi 2 per NV sin NV X per 2 ya, karena dia cuma tinggal cosnya diintegralkan jadi sin, terus seper integral seper dari turunan dalamnya jadi 2 per NV ya. Oke, tinggal kita masukkan satunya, dimasukkan ke X 1, mana lagi X nya? Oh ini, berarti masukkan 1 ke sini jadi tinggal NV per 2. Kemudian masukkan lagi satunya ke sini, NVX, berarti nanti jadinya cos NV per 2 saja karena X nya 1. Sudah, jangan lupa yang dikurangin sama yang variabelnya X nya 0. Masukkan 0 ke sini, oh berarti ini bagian sini akan 0 tuh ya. Kemudian masukkan 0 ke sini, berarti cos 0 ya, karena dimasukkan X nya 0 di sini, berarti cos 0. Kalau cos 0 kan artinya cos 0 itu 1 ya. Nah, berarti ini cos 0 sama dengan 1 dikali 4 per NV kuadrat sama dengan ini. Ya, jadi tinggal ini, kemudian tinggal masukkan sini 2, masukkan ke sini NV X, masukkan 2-nya jadi NV per 2 ya, karena saling menghilangkan 2-nya coret-coret, jadi tinggal 2 per NV sin NV. Kemudian kita masukkan juga yang 1 ke sini, NV setengah ya 1 aja, 1 ya, jadi 1/2 NV. Ini ya, minus 2 per NV sin NV per 2. Ya, karena X 1 ya. Jadi X hilang jadi 1 seperti ini. Sudah, berarti kita tinggal apakan? Kita lihat ada yang bisa dicoret tidak? Oh bisa. Ini 2 per NV sin NV per 2 itu positif, ini negatif. Bisa dicoret, habis hilang. Kemudian apa lagi? Oh ini 0. Kenapa ini 0? Karena kita lihat dia sin NV. Jika misalkan kita N kan mulai dari 1, kita masukkan 1 V, berarti sin 180 itu 0. Nanti kalau 2 V juga 0. Kalau sin 3V akan 0, jadi seterusnya ini akan 0. Kita coret sin tinggal 0. Berarti nanti tinggal 2 ini. Tinggal 2 ini kita jabarkan saja. Berarti AN-nya sama dengan 4 per NV kuadrat cos NV per 2 minus 1. Loh, kenapa Pak jadi begini?
Ya kan bentuknya sebenarnya ini ya, 4 per NV kuadrat cos NV per 2 dikurangi 4 per NV kuadrat. Ya dalam kurung gitu ya. Kita keluarkan 4 per NV kuadrat jadi seperti ini. Ya, dikeluarkan saja 4 per NV kuadrat. Kenapa? Gimana membuktikan bahwa AN yang ini benar? Kita coba saja. 4 per NV kuadrat dikali cos NV per 2. Berarti kan jadinya ini ya. Nah ini. Terus 4 per NV kuadrat dikali minus 1. Hasilnya ini. Karena jadi ini kan minus ya. Tuh. Ini kan kalau dibuka kurungnya minus ya. Jadi ini dikali minus 1 sama dengan ini. Berarti sudah benar ya. Kita membuat rumusnya. Berarti kita tinggal cari A1 dan seterusnya. Masukkan 1 ke N-nya. Jadi 4 per V kuadrat. Cos 1 V per 2. Jadi cos 90. Ya, jadi cos 90 tuh berapa? Cos 90 tuh 0 ya. Cos 90 0. Berarti 0 min 1 itu min 1 dikali 4 per NV kuadrat dapat ini. Kemudian kita cari A2 berarti masukkan N-nya 2 di sini. Di sini juga 2 jadi cos V saja. Cos V ini jadi 4 per N-nya 2 kan. Ini karena kuadrat jadi 4 per 4 hilang 4-nya tinggal 1 per V kuadrat. 1 per V kuadrat dikali min 1 minus 1. Jadi ini kan cos 180 tadi 2 per 2 ya. Tinggal cos V itu minus 1 dikurangi 1 minus 2 dikali 1 per V kuadrat jadi ini. Ya jadi ini tinggal masukkan saja ya, tinggal hati-hati A3 juga seperti itu jadinya nanti jadi 3 kuadrat 9 ya. Ya seperti itu. Tinggal diteruskan saja cari dan seterusnya A4, A5. Kita cukup sampai A3 ya. Sudah, kita sudah dapat, berarti tinggal masukkan ke rumus ini Fx. Ya. Karena kita sudah dapat A0 dan AN. Untuk BN di fungsi genap sama dengan 0 ya. Jadi ini A0 sama 3 per 4, A1, A2, A3 sudah dapat, BN-nya sama dengan 0. Berarti kita tinggal jabarkan fungsi ini. Jadi kita tulis saja A0-nya A0-nya kan 3 per 4. Terus kan ini sigma ya. Jadi penjumlahan dari AN ini. Jadi maksudnya adalah rumus ini kita jabarkan gitu ya. Kita jabarkan sigma ini. Jadi nanti A1 cos NV per LX ya atau NVX per L ditambah A2 cos 2V LX gitu ya. Kita lihat nih hasilnya seperti ini. Kita masukkan saja A1, A2, A3. Loh kok A1 ininya minus 4 per V kuadratnya keluar? Ya karena kita keluarkan karena A1, A2, A3 itu kelipatannya. Jadi kelipatan dari A1 kita lihat saja. A1 kan harusnya sini nih. Kok keluar jadi 1 per 1? Kenapa? Karena dikeluarkan 4 per V kuadratnya. Minus 4 per V kuadrat. Coba minus 4 per V kuadrat dikali 1 per 1. Hasilnya A1 ini ya. Betul ya? Terus ini kenapa Vx per 2? Karena kita masukkan 1N-nya tinggal V, L-nya 2X ya. Nah, sekarang kita yang gini. Ini kan berarti A2. Min 4 per V kuadrat dikali setengah. Berarti tinggal minus 2 V kuadrat. Sudah betul ya A2-nya. A2 berarti kita masukkan NVX per L itu N-nya 2 VX kan. Dimasukkan 2 ke N berarti 2 VX, L-nya juga 2. Begitu juga yang A3. Ini kan 1/9 kenapa? Minus 4 per V kuadrat dikali 1/9. Sama dengan minus 4 per 9 V kuadrat. Hanya dikeluarkan minus 4 V kuadrat. Berarti A3 sudah benar. Tinggal masukkan cos NVX. N-nya sama dengan 3 karena A3 per 2L-nya. Nah seperti ini adalah hasil untuk deret Fourier yang A yaitu fungsi genap kosinus ya. Nah seperti itu. Kita lanjut ke soal bagian B. Yang bagian B sama, selang dasar diperluas sehingga menjadi minus 2 sampai 2 ya, sama persis, hanya bedanya dia fungsi dia diubah menjadi fungsi ganjil untuk penyelesaiannya seperti ini. Nah, jadi berubah fungsinya jadi seperti ini. Kalau fungsi ganjil kan dia simetris terhadap titik awal. Nah, jadi titik awalnya di sini dia akan sama di sini, jadi simetris gitu ya. Ini adalah fungsi ganjil atau pakai sinus ya. Maka kalau fungsi ganjil berbeda dengan fungsi genap, A0-nya 0, AN-nya 0, yang dihitung kita hitung BN saja. Ya. Jadi kita hitung saja BN dengan rumus ini ya. Langsung masukkan BN 2 per L, berarti 2 per 2, udah gitu masukkan langsung integralnya 0 sampai 1 itu X, 0 sampai 2 itu 1 ya. Yang lainnya sisanya mengikuti rumus ya. L-nya 2 nih yang bawah.
Sudah, berarti sama seperti ini kita cari integral U kali dV. U sama dengan X, ya DU-nya berarti 1 dx, kemudian dV dan V ya seperti biasa. Ini tinggal integralkan sin, integralkan min cos, ini seperturunan dalam. Berarti kita tinggal cari juga integral V seperti ini ya. Jadi mirip dengan soalnya A, hanya bedanya awalnya yang A itu cos, nanti akan didapatkan berarti min sin gitu ya. Kalau ini sin berarti nanti akan ada yang jadi min cos, ada yang jadi sin, min sin lagi gitu ya, karena diintegralkan 2 kali. Nah, jadi udah kita tinggal lanjutkan saja. Berarti kita langsung U kali V. U-nya sama dengan min X. Kenapa dia min X? Karena kan U dikali V, V-nya ada minusnya ya. Jadi U, X-nya, U-nya sama dengan X, tapi negatif dari V-nya ya. Minus 2 NV cos NVX per 2. Udah gitu tinggal masukkan ini ya, dikurangin integral V du ya. Karena V-nya negatif, integral V-nya negatif, diketemu negatif positif, berarti 4 per NV kuadrat sin NVX, 2 selangnya jangan lupa ya, 0 sampai 1. Kemudian integralkan yang ini 1 sin ini ya. 1 sin berarti sinnya jadi cos, min cos, udah. Ya ini seperturunan dalam dikali turunan ini, kali ini ya cos ya. Masukkan selangnya jangan lupa. Oke, kita lanjutkan, berarti tinggal kita masukkan x-nya saja ya. Berarti masukkan 1 ke x minus 1. X juga dimasukkan ke sini, tinggal NV per 2. Kemudian 1 juga dimasukkan ke x yang sini, berarti tinggal sin NV per 2. Kemudian jangan lupa 0-nya dikurangin yang x-nya 0. Berarti kalau x-nya 0 berarti ini semuanya 0 ini ya. Ditambah sin 0. Sin 0 sama dengan 0 ya. Berarti ini semuanya 0. Kemudian ditambah yang ini, kita masukkan juga yang variabel x-nya 2. Berarti NV 2 per 2, hilang 2-nya tinggal cos NV ya. Kemudian dimasukkan juga yang 1. Ini kenapa jadi plus? Karena kan ini negatif, ini harusnya dikurangin ya. Jadi minus ketemu minus, jadi positif. Masukkan x-nya 1. Berarti tinggal setengah NV seperti ini ya. NV per 2. Kita lihat sekarang mana yang bisa dicoret. Oh ini negatif, ini positif bisa dicoret. Mana lagi? Berarti tinggal ini ya. Tinggal ini tidak ada yang bisa jadi 0 ya. Cos NV bukan 0. Sin NV per 2 juga bukan 0 ya. Ya karena sin NV per 2 1 aja 90, sin 90 sama dengan 1 ya. Nah gitu ya, seperti itu. Oke, kita ini juga tinggal 0, berarti tinggal dituliskan saja. Ya, karena yang ini kan tidak bisa hilang dia. Kalau misalkan n-nya 1 berarti kan setengah V 90, sin 90 itu 1. Nanti kalau dia 2 berarti tinggal sin V itu 0. Jadi berbeda-beda ya. Kita tidak bisa coret langsung. Yang ini juga tidak bisa. Nah, kita lihat di sini berarti BN seperti ini. Kita juga bisa kita ubah jadi bentuknya seperti ini. Minus 2 per NV min 1 pangkat N. Jadi cos NV ini kita perhatikan ya. Cos NV ini deret ganti tanda. Ya, jadi dia kadang minus, kadang positif. Gimana? Misalkan cos V, masukin N-nya 1. Cos 180 itu minus 1. Nanti kita masukkan N-nya 2. Berarti cos 360 itu 1 positif. Jadi kadang minus 1, kadang 1. Seperti ini. Minus 1 di pangkat 1, berarti minus 1. Minus 1 di pangkat 2, 1. Jadi kita untuk mempermudah perhitungan bisa ditulis seperti ini ya. Jadi nggak kelihatan ada cos NV, nggak bingung-bingung, langsung seperti ini. Jadi kita langsung tinggal cari B1-nya. Masukkan B1-nya. B1-nya kan N-nya 1, berarti 4 per V kuadrat. Nanti sin-nya ini, sin-nya adalah 1 ya. Kan jadi masukin 1, jadi sin V per 2. Sin V per 2 1, jadi tinggal 4 per V kuadrat. Yang ini, karena ini N-nya pangkat 1, berarti negatif dikali negatif plus, berarti nanti tinggal ditambah 2 per N. 2 per 1 V gitu ya. Jadi 2 per V. Nanti tinggal kita samakan penyebutnya, pembaginya ya. Jadi V kuadrat bawahnya. Nanti V kuadrat dibagi 4 1 kali 4 4. V kuadrat dibagi V itu berarti V kali 2 2V. Jadi ini B1. Nanti B2 juga dicari, B3 juga kita cari ya, seperti itu. Jadi kita sudah dapat juga B1 sampai B3. Artinya BN sudah kita dapat ya. Nah, udah selesai kalau yang fungsi ganjil. A0-nya 0, AN-nya juga 0. Maka kita tinggal masukkan ke rumus deret Fourier. Ya, seperti ini tadi ya. A00, AN0, B1 sampai B3 dan seterusnya seperti ini ya. Tinggal kita jabarkan saja di rumus ini. Berarti karena A0 nggak ada, kita tidak perlu tulis. AN juga tidak perlu tulis. Yang bagian cos ini berarti tidak ada. Tinggal bagian BN.
Bagian BN kita masukkan B1 ini ya. Terus ini kenapa jadi NVXL kan? VX N-nya 1, L-nya 2. Ya, jadi seperti itu. Ini juga B2 min 1 per V sin 2 VX 2-nya N-nya 2, L-nya 2. Ini juga B3 4 plus NV per 9 V kuadrat. Ya, sin 3 VX, 3-nya dari N-nya sama dengan 3, L-nya 2. Ya, seperti ini. Ya, untuk yang B. Oke, kita lanjutkan yang terakhir yaitu bagian C, yaitu fungsi setengah jangkauan. Nah, kalau fungsi setengah jangkauan ini tidak diperluas nih bedanya. Jadi dia tetap T-nya 2, tetap L-nya 1. Jadi tetap seperti ini. Disebutnya fungsi kosinus sinus atau setengah jangkauan. Kenapa? Karena ini tidak jelas fx itu fungsi genap atau ganjil. Maka A0, AN, dan BN kita hitung semua. Ini seperti ini ya. Jadi jika grafiknya kita perluas pun ke kiri dan kanan, hasilnya tetap seperti ini. Fungsinya akan bermula di 0, terus 2 satuan berikutnya berhenti. Nanti akan mulai lagi, terus 2 hitungan lagi berhenti. Jadi dia tidak menjadi genap maupun ganjil. Maka kita tidak tahu dia ganjil apa genap, maka dihitung semua. Jadi rumusnya pakai yang rumus biasa, karena tidak dikali 2 kan tadi ya. Kita tidak bisa kali 2, maka pakai rumus yang direct Fourier biasa. Masukkan A0 1 per 2 L 0 sampai T, ingat ya. Kenapa 0 sampai T? Karena setengah, bukan minus sampai L. Nah, karena dia 0 sampai 2. Ya, tidak ada minus 2-nya. Jadi minus L-nya tidak ada ya. Kalau ada sih ya, misalkan ada minus 2, misalkan di sini bisa kita tulis minus 2 sampai 2. Tapi karena ini hanya 0 sampai 2, berarti 0 sampai T saja. Berarti 0 sampai 2, X tambah 1 dx. Kita pisahkan X tambah 1-nya, sudah biasa ini, sudah tahu. Maka tinggal integralkan saja, hasilnya adalah ini ya. A0 sama dengan 3 per 4, sama ya dengan yang tadi soal bagian A ya. A0-nya 3 per 4. Kemudian berarti kita tinggal cari apa lagi? AN. AN masukkan ke rumus 1 per 1. Kan L-nya 1 ya sekarang ya. Tidak berubah, tidak diperluas. Tinggal 0 sampai 1X ya seperti biasa. 1 sampai 2 itu 1 cos. Ya. Setelah itu lanjutkan, berarti tinggal diintegralkan saja seperti soal-soal sebelumnya. Berarti UDV ya, saya kira ini kita sudah biasa, bisa dikerjakan, tidak perlu dijabarkan lagi. Ah, ini sudah saya jabarkan. Ya, tinggal dilihat saja ini ya. Tidak perlu kita satu-satu lagi. Masukkan berarti U kali V ini ditambah integral V kali DU ditambah integral dari cos ini ya. Ini sudah bisa harusnya. Sekarang hati-hati masukkan X-nya. Biasanya akan miss di saat masukkan ini. Oke, kita masukkan 1 ke X, berarti X1. Masukkan sinnya, N-nya sini di sin 1, berarti 1 V X. Oh, ini pasti selalu 0. Karena kalau sin V 0, nanti sin 2V 0, sin 3V 0, berarti 0. Ya, akan 0 terus. Nah, tinggal yang ini kita masukkan 1 ke X yang sini, cos NV X, masukin 1, berarti cos NV. Cos NV tadi ingat dia deret ganti tanda. Kemudian kita masukkan yang 0 ke sini. Jangan lupa 0, berarti ini semuanya 0 ya. Ini 0. Kemudian yang bagian sini dimasukkan cos 0. Cos 0 itu sama dengan 1. Berarti tinggal 1 per NV kuadrat, yaitu ini. Kemudian yang bagian sini kita masukkan 2 ke X. Berarti sin 2 NV. Selalu kalau dimasukkan ini akan selalu 0 ya. Karena V pokoknya kelipatan berapapun sin V itu akan 0. Kemudian dikurangi yang X1 sama sin NV lagi ya, akan selalu 0, maka 0 ya, enak udah 0 0, tinggal 2 ini. Berarti AN nya sama dengan ini ya, 1 per NV kuadrat cos NV dikurangin 1 per NV kuadrat ini. Tinggal kita ubah sedikit ya, jadi si 1 per NV nya ini, nah kita keluarin saja 1 per NV kuadratnya. 1 per NV kuadratnya dikeluarkan ya dari sini, set. Jadi tinggal 1 per NV kuadrat dikali cos NV dikurangi 1 ya. Tadi tinggal kita kali pelangi untuk mendapatkan ini ya. Sudah benar ini. Kita bisa lagi ubah yang cos NV ini jadi bentuknya seperti ini ya. Min 1 pangkat N seperti tadi ya. Dia akan deret ganti tanda minus 1, kadang-kadang 1, kadang minus 1, nanti 1 lagi. Maka bisa kita tuliskan AN seperti ini. Berarti tinggal cari A1, A2, A3, dan A4 ya. Kita lihat bahwa tadi kan saya bilang bahwa ini bisa jadi 1, bisa jadi 0 yang bagian sini. Maka kita lihat seperti ini. Pas dimasukkan 1, berarti dia akan minus 1 pangkat N, itu minus 1 dikurangi 1, 2. 2 dikali ini,
Jadi minus 2 per NV kuadrat. Masukin yang genap, maka 2. Berarti kan ini min 1 maka 2. Itu sama dengan 1. 1 kurangi 1, 0. Dikalikan ini, 0. Masukkan yang genap, oh hasilnya ada. Masukkan yang ganjil, maaf, akan ada hasilnya. Pas dimasukkan genap lagi, 0 lagi. Berarti dia indikasi polanya kan gini. Pas saat ganjil ada nilainya, pas genap 0. Pas ganjil ada nilainya, pas genap 0. Maka kita bisa tarik kesimpulan bahwa ketika untuk AN, ketika N-nya ganjil akan ada hasilnya, yaitu ini. Dan ketika N-nya genap maka akan menghasilkan 0. Nah, sedangkan yang ganjil akan kelipatan dari ini gitu ya. Oke, berarti sudah dapat AN. Yang terakhir adalah mencari BN ya. Kita tinggal masukkan ke rumus seperti biasa. Bedanya BN itu sin, kalau AN itu pakai cos ya. Masukkan, terus jangan lupa juga UDV ya. Ini langsung tidak perlu dijabarkan ya. Sudah dapat UDV, masukkan sini turunan integral dari sini ya. Jadi sudah bisa nih. Harusnya sudah bisa integral UDV mendapatkan ini yang kiri sini. Sudah, kita tinggal masukkan X1 sama X0. Masukkan ke sini minus X minus 1 dikali ini cos NV, X-nya kan 1 ya. Tinggal ini, kemudian masukkan 1 ke sini. Sin NV saja. Sin NV selalu 0, berarti dia 0. Kemudian masukkan 0, oh X-nya 0 ya 0. Ini masukkan 0 ke sini, sin 0 akan 0, berarti ini 0. Ya. Tinggal yang bagian sini min NV cos NVX. Masukkan cos 2, berarti kan 2 NV. Itu 2 NV akan selalu menghasilkan 1 ya. Jadi 2V ya. Berarti minimal 2V kan, kalau N-nya 1. Maksudnya ya ini kan jadi 2 NV dimasukkan sini ya. Dimasukkan X, X-nya jadi 2, berarti kan 2 NV. 2 NV seandainya N-nya 1, berarti 2V. 2V, cos 2V itu cos 360 selalu 1. Nanti dilipat gandakan jadi 720, cos 720 1. Berarti cos NVX ini cos 2 NV kan. Masukkan 2 ini, jadi 1 terus, sehingga tinggal minus 1 per NV. Sekarang masukkan yang 1. Yang 1 dimasukkan ke sini, berarti 1V misalkan, jadi kan NV saja karena X 1, terus misalkan kita masukkan 1 cos V itu minus 1, nanti jadi ini cos NV ya, jadi minus, deret ganti tanda tadi ya, cos NV itu minus 1 1 minus 1 1 ya. Lanjutkan, berarti tinggal coret ini karena dia ini negatif, ini positif, coret hilang, tinggal ini saja ya, sederhana. Jadi BN-nya sama dengan ini, tidak perlu kita sederhanakan lagi karena sudah cukup sederhana. Berarti tinggal kita cari B1, B2, dan B3 dan seterusnya ya. Nah, ini seharusnya sudah bisa, tinggal masukkan N saja ya, apalagi ini sederhana sekali. Ya, masukkan 1, 2, 3 gitu ya, negatif. Sudah, berarti kita dapatkan semua koefisien dan bunol dari A0 sampai Bn. Tinggal kita masukkan ke rumus. Nah, jadi A0 3/4, AN ada N ganjil, ada N genap, Bn sama dengan minus 1 per NV. Masukkan saja ke sini. Nah, ini kenapa dalam bentuk sigma. Tadi kan contoh AB itu kan kita jabarkan ya. Jadi A1 ditambah A2 ditambah A3, nanti B1 tambah B2, B3 misalnya. Tapi karena ini cukup panjang, maka kita gunakan rumus sigma saja. Berarti tinggal dimasukkan A0 3/4 sigma mulai dari N sampai T hingga, masukkan deh AN-nya. Minus 2 per NV kuadrat cos NVX. Ya. Kenapa L-nya nggak ditulis? Karena L-nya 1, ingat ya tadi di kasus soal ini. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja N-nya. Nanti kan kalau dimasukkan 1, nanti ditambahkan yang N2, ditambahkan yang N3 ini ya, maksud sigma tadi. Kemudian juga ini sigma dari 1 sampai T hingga untuk yang bagian BN. BN-nya minus 1 per NV. Pasti kelipatan dari ini. Sin NVX ya, sesuai rumus. L-nya 1. Berarti nanti tinggal kita nanti maksudnya ini ditambahkan ya. Jadi yang N-nya 1 ditambah yang N-nya 2 gitu ya, dan seterusnya. Maka ini adalah rumus dari deret Fourier setengah jangkauan. Ya, jadi ini sebetulnya setengah jangkauannya kayak deret Fourier biasa sebenarnya ya. Nah, seperti itu. Jadi memang juga sangat menguntungkan jika kita bisa, misalkan soalnya yang tidak ada grafiknya, hanya fungsi seperti ini, sangat akan membantu jika kita bisa menggambarkan grafiknya dulu. Jadi kelihatan apakah dia itu ganjil, apa genap, apa setengah jangkauan. Ya, setengah jangkauan berarti tidak jelas dia apakah ganjil atau genap. Baik, saya kira video kali ini cukup sampai di sini. Mohon like dan subscribe-nya jika video ini bermanfaat untuk kalian.
Mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa pada video berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.